Untuk nila baik di pembibitan maupun dikonsumsi untuk saat ini penyerapan pasarnya sangat luar biasa ya Mas. Terutama di musim ini karena kemarin mungkin habis tahun baru itu sangat luar biasa ya untuk permintaan ikan konsumsi. Untuk saat ini untuk permintaan bibit itu malah kurang-kurang Mas. Kalau kamu butuh info update seputar peluang usaha, serba-serbi bisnis kuliner, inspirasi bisnis, dan kisah sukses pelaku usaha, stay tune di channel YouTube TV Bisnis. Video ini dipersembahkan oleh Dikemas Rumah Kemasan, Your Creative Packaging Solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Hudi, biasa dipanggil Hudi. Di sini saya selaku pembudidaya ikan nila. Selamat pagi kepada pembudidaya ikan nila. Saya di sini mau cerita tentang budidaya nila. Saya berbudidaya di Kampung Seruni, Ukir Sari, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Saya menekuni di budidaya ikan nila ini berawal dari pandangan bahwa ikan nila itu untuk kebutuhan sehari-hari ya. Jadi untuk ikan nila ini tidak ada berbudidaya ikan nila itu kok nggak laku, karena kan merupakan bahan konsumsi, terutama pada sekarang banyaknya warung-warung tenda di pinggir jalan, kemudian juga merebaknya kuliner-kuliner, biasanya menggunakan salah satunya adalah menunya adalah nila. Makanya saya tertarik terjun di dunia perikanan, terutama di budidaya ikan nila. Awalnya kami cuman memiliki beberapa kolam, ya mungkin 2 sampai 3 kolam ya, 2 sampai 3 kolam. Kemudian saya melihat peluangnya kok besar ya. Kemudian saya sewa lahan. Ini lahannya punyanya Pak Dukuh ya, kita sewa. Kemudian kita kembangkan budidaya nila dari pembibitan sampai konsumsi. Untuk saat ini saya masih menekuni tentang pembibitan, karena pembibitan untuk permodalan tidak terlalu banyak ya dibanding dengan kita budidaya untuk menghasilkan konsumsi. Untuk luasan seputar kira-kira 600 meter ini kita kurang lebih butuh modal sekitar 15 juta. Tapi kalau untuk konsumsi modal ya kurang lebih sekitar 50 sampai 55 juta. Jadi saya untuk saat ini masih menekuni yang bidang pembibitan karena modalnya agak ringan. Kita ini kolam seluas ini kita tebari kurang lebih 200.000 ekor ya dari larva. Kemudian nanti setelah 2 bulan atau 50 hari sampai 2 bulan nanti kita panen. Jadi kalau kita sudah terjun di dunia perikanan ini tentunya banyak tantangan ya, terutama pada musim-musim pancaroba, terus musim penghujan, itu banyak tantangan yang harus kita hadapi ya. Kalau musim pancaroba kan kebanyakan perubahan musim itu kan fluktuasi suhu dan kelembapan itu sangat drastis ya. Makanya padahal kalau ikan itu dibutuhkan dengan suhu yang stabil, karena kalau musim pancaroba itu kan kalau siang panas, kalau malam dingin itu terjadi pergantian suhu itu yang sangat drastis. Nah, itu yang menyebabkan bahwa ikan itu di samping tidak lahap makan juga banyak bakteri itu, Pak. Jadi kebanyakan kalau pas musim itu banyak serangan seperti jamur maupun bakteri. Makanya harus pandai-pandai bagaimana bisa mensiasati biar ikan itu tetap sehat dan tetap sesuai target. Yaitu caranya mungkin dengan pemberian probiotik di kolam maupun dengan pemberian vitamin, maupun kalau yang banyak dicari ya kita pakai empon-empon lah. Misalnya untuk pemberian ya seminggu sekali, terus untuk
pengelolaan air bisa kita laksanakan mungkin setengah bulan sekali itu. Kalau yang saya lakukan untuk yang perlu diperhatikan sebelumnya kalau budidaya nila itu yang pertama kan jelas oksigen terlarut ya. Kemudian pengurai amonia. Jadi walaupun seperti ini kalau menggunakan kincir itu bisa nebarnya maksimal, jadi populasi yang kita tebar itu lebih tinggi. Kemudian dari segi air kita tidak perlu banyak air yang dimasukkan ke dalam kolam ya, karena sudah suplai oksigennya udah dari kincir tadi. Kemudian yaitu tadi bagaimana kita bisa mengelola amonia yang ada di dalam kolam itu. Kalau amonia udah dikelola dengan menggunakan probiotik itu kan terurai menjadi tidak meracuni ikan, jadi tidak mengganggu pertumbuhan ikan. Kalau kematian banyak itu biasanya kan predor Mas, jadi mereka tidak rajin memberikan vitamin, kemudian mungkin mereka juga kurang bisa melihat bahwa kok ikan ini udah nggak sehat, itu berarti kan kita harus cerdas ya. Oh ini berarti airnya perlu misalnya dikuras atau dikasih probiotik biar tidak meracuni amonia yang ada di dalam kolam, tidak meracuni ikan yang ada di dalam kolam ini, seperti itu. Kalau indikasi ikan sehat itu kan ya liar ya, misalnya kita lewat itu udah seperti apa itu bahasa Jawa ngetoti, berarti ngikuti ya. Kalau istilahnya nafsu mencari pengen makan itu apa ya, oh maksudnya beringas itu loh, pengen makan. Tapi kalau indikasi ikan yang tidak sehat ya diam, jadi kurang gesit gitu loh. Itu indikasi bahwa kolam itu kurang sehat. Kalau saya biasanya kan kalau melihat kondisi ikan ya, kalau ikannya nggak sehat ya minimal pemberian vitamin. Kemudian kalau pas musim hujan ini kadang kita tebari dengan menggunakan garam. Tapi kalau sudah kok ini kok banyak yang nggak sehat itu ya kita harus ada pengurasan. Dalam arti ini air kita turunkan separuh baru kita kasih air yang baru. Tujuannya untuk membuang bakteri apapun amonia yang ada di dalam kolam. Untuk nila baik di pembibitan maupun dikonsumsi untuk saat ini penyerapan pasarnya sangat luar biasa ya Mas. Terutama di musim ini karena kemarin mungkin habis tahun baru itu sangat luar biasa ya untuk permintaan ikan konsumsi. Untuk saat ini untuk permintaan bibit itu malah kurang-kurang Mas. Karena kan kebanyakan orang misalnya yang di Karamba, di waduk-waduk itu kan mulai ngisi. Kemudian untuk stok nila yang ada di petani itu kan kurang gitu Mas. Jadi untuk saat ini untuk harga nila bibit baru bagus-bagusnya. Yang jelas kalau ikan nila itu kan jualnya enak ya Mas. Kita panen langsung dibeli dengan sama bakul itu langsung diangkut semua itu Mas. Mungkin cara panennya parsial, mungkin untuk satu kolam ini dipanen 2 kali. Jadi 2 kali udah habis. Tapi kalau ikan seperti ikan koi ataupun ikan yang lain, kalau koi kan tidak langsung bisa jual ya. Karena kan tidak semua itu mampu untuk membeli borong sekitar satu kolam ya. Karena kan kalau koi kan mahal ya. Karena kan biasanya hobiis ya yang terjun di dunia koi. Kalau nila itu ya mudah memasarkan, terus untuk perawatannya juga tidak terlalu rumit. Yang penting kalau ikan nila itu ya tadi tidak trader lah, dalam artian jangan sampai telat kalau bawa nila di kolam itu udah ada penyakit ataupun untuk pengelolaan air sama pemberian pakan itu harus konsisten ya. Jadi jangan berlebih, jangan kurang. Jadi kalau berlebih kan menimbulkan racun juga, amonia. Kalau gambaran saya untuk pemberian pakan itu, kalau ikan ini kita beri pakan sehari 3 kali Mas. Pagi jam 8:30, nanti siang jam 12, nanti sorenya jam 3:30. Jadi untuk pemberian pakan sendiri karena kita menggunakan kincir dan kita perlu listrik ya. Kalau kita memberikan pakan untuk cuma 2 kali kan eman-eman kita bayar listriknya Mas. Kalau bisa ikan itu kita pacu biar pertumbuhannya cepat ya, kita target lah misalnya 50 hari panen gitu loh. Kebanyakan kalau kita tidak menggunakan kincir itu kan paling panen bisa sampai 3 bulan. Tapi kalau dengan menggunakan kincir itu kan paling 50 hari sampai 55 hari udah panen. Efisiensi waktu, efisiensi tempat, karena
bisa populasinya lebih banyak ya tebannya, kemudian pertumbuhannya juga lebih cepat. Saya rasa kalau kompetisi nggak ada ya Mas, kalau kita sama petani itu kan kita ada kelompok tani, jadi kita saling membantu ya. Misalnya saat kita kesulitan untuk menjual itu udah banyak teman yang ini pakai bakulku aja seperti itu, jadi kita nggak ada kesulitan untuk itu kan. Kita sesama anggota itu udah ada komitmen ya, udah ada komitmen sesama anggota bahwa untuk menjual ikan itu saling membantu Mas. Jadi tidak ada kompetisi sesama teman, terutama di daerah saya ini kan udah kebanyakan budidaya nila ya, jadi saling membantu lah, tidak ada kompetisi dalam budidaya. Ya kalau harapan saya tetap semakin ke depan saya pengen cari lahan lagi yang lebih luas ya Mas, karena kan peluang pasarnya masih terbuka lebar ya. Yang jelas kalau kita udah terjun biasanya kan udah ada komunitas, untuk kenal sama bakul sudah banyak. Jadi yang harapan saya kalau ke depan ya itu tetap saya berharap nanti bisa memperluas usaha saya ya, dengan mungkin tambah lahan itu.